Mengikhlaskan adalah cara terbaik untuk kita bisa melanjutkan hal yang akan dikejar. Sebab mendiamkannya berakibat semakin banyak kita kehilangan yang lainnya. Langkah kecil 6 Gunung Kerinci mempersembahkan. Gunung Kerinci. Pertanyaan besar yang sebenarnya gunungnya sudah dinaiki, tapi belum ketemu jawabannya. Kenapa harus Gunung Kerinci? Mungkin sampai kapanpun akan tetap jadi pertanyaan, karena memang Gunung Kerinci tak pernah ada habisnya. Langkah kecil 6 aku tetapkan untuk melangkah dan berpijak di gunung tertinggi kedua di Indonesia, dan termasuk ke dalam Seven Summit Indonesia. Pagi itu ada di saat aku meyakinkan diriku untuk, ya, ini saatnya untuk aku dan langkah kecilku menjadi bagian pernah berada di Gunung Kerinci. Temanku 3 orang dari Riau dan 1 orang dari Payakumbuh yang kutemui di media sosial sudah berada di rumah temanku sejak sore kemarin. Dan aku dijemput untuk berangkat dari rumah temanku saja, kata mereka. Posisinya di rumah temanku ini orang tuanya sedang bekerja, dan mereka sudah menitip pesan untuk kami menganggap rumah ini seperti rumah sendiri. Menganggap loh ya, bukan menjadi hak milik. Tapi tak perlu memasak untuk kami makan sebelum pergi. Ternyata mereka sudah mempersiapkannya, tinggal disajikan saja. Jadi hari ini kita berangkat ke Kerinci. Kita sekarang lagi di Alahan Panjang, berhenti dulu buat istirahat, terus buat cari cemilan juga. Nih, dingin banget. Cuman kita tetap seru-seruan. Sampai ketemu di Kerinci. Kami menghabiskan waktu sekitar 10 jam di perjalanan. Itu tidak melulu di dalam mobil, kami banyak berhenti juga. Dan kami tiba di malam hari. Perut memang harus diisi nasi kembali rupanya. Perut kami sudah mulai keroncongan. Mari kita makan. Rame banget. TST. Apa saja bang? Biro apa namanya? Ini TST itu tetan dua bang. Tetan T. Kami berhenti di sebuah rumah makan dan di sini juga menjadi tempat pemberhentian banyak orang jika melakukan perjalanan jauh. Sebab pada malam hari kita tidak akan menjumpai tempat makan lainnya yang masih buka. Kami sampai di kaki Kerinci dan tidur semalaman di ruko temanku Bastian. Rumahnya sedang direnovasi, jadi kami dipersilahkan istirahat di ruko keluarganya. Ruko ini juga dekat dengan masjid, jadi mempermudah untuk kami beribadah dan bersih-bersih. Oh iya, semalam kami juga disusul oleh 2 orang temanku yang masih lagi-lagi kujumpai dari media sosial. Mereka dari Pasaman, naik angkutan umum dan sampai subuh hari di Kerinci. Jadi sekarang kita udah mau berangkat ke posko. Kita pakai mobil temen aku. Ini mobil ke kebun. Bakal seru banget sih kita ke atas. Dan kita berangkat sebanyak 11 orang. Oh iya,
Aku belum cerita soal media sosial. Media sosial memang banyak pengaruhnya bagi langkah kecil. Sebenarnya jika kita bijak dalam bermedia sosial, kita bisa mengambil manfaatnya. Salah satunya ya seperti ini. Aku menjumpai orang baru yang bisa diajak bergabung. Dan selama ini aku hanya mengandalkan sosial mediaku, mencari teman untuk melakukan ekspedisi bersama langkah kecil. Sekarang udah mau jam 9.30 dan ini juga udah tutup poskonya. Untuk registrasi udah nggak bisa, tapi masih ada orang-orang sih. Dan kita disaranin buat ngecamp dulu. Tapi kita milih buat ngecamp di luar. Jadi temen aku tuh ada punya rekomendasi tempat buat kita ngecamp malam ini. Ditambah ini juga malam minggu. Jadi kita ngecamp dulu deh di luar, besok pagi baru kita balik lagi ke sini untuk registrasi dan langsung naik. Disinilah keikhlasan diuji. Beberapa hal memang tak sesuai dengan rencana. Menerima dan menikmati adalah obat untuk bisa melanjutkannya. Berarti kami diberi waktu untuk lebih mengenali Kerinci. Salah satunya beradaptasi dengan suhu di sini. Dan suhu dingin di kaki Kerinci sudah sangat terasa. Terlebih kami camp di pinggiran hamparan luas kebun teh yang terbuka. Hari yang dinanti telah tiba. Registrasi yang kemarin tertunda, kami lakukan pagi ini. Melengkapi data-data, surat vaksin, KTP, dan menghitung jumlah barang-barang yang nantinya akan menjadi sampah. Perasaan saat itu sangat bersemangat. Rasa-rasa beberapa jam lagi bakal sampai. Tapi itu tidak mungkin. Akan banyak proses yang akan kami lalui untuk mencapai puncak Gunung Kerinci. Masih pada bingung, sebenarnya Gunung Kerinci ini masuk Sumatera Barat atau Jambi ya? Oke, Gunung Kerinci terletak di Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat di Pegunungan Bukit Barisan. Gunung ini juga menjadi batas antara wilayah etnis Minangkabau dengan suku Kerinci, yang dikelilingi oleh hutan lebat, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan merupakan habitat harimau Sumatera dan badak Sumatera. Pendakian ke Gunung Kerinci memang butuh persiapan yang matang. Dengan ketinggiannya yang berada pada 3.805 meter di atas permukaan laut dan gunung berapi yang masih aktif. Tak main-main ya perjalanan kali ini. Jalur yang kami lalui jalur normal pada umumnya, yaitu dari Desa Kersiktuo dekat dengan kota Sungai Penuh yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Sejak awal keberangkatan sudah didiskusikan, aku tidak perlu membawa carrier demi menghemat waktu perjalanan dan lebih cepat untuk sampai. Karena dari pos registrasi hanya diizinkan paling lama 3 hari 2 malam. Itu tandanya tidak ada tambahan waktu untuk berlama-lama di jalur. Ditambah lagi karena hampir semua laki-laki, dan kami juga lebih meminimalisir barang-barang bawaan dan membawa yang sekiranya penting saja. Waktu tempuh mencapai puncak Kerinci berbeda-beda, tergantung dari kesanggupan setiap pendaki. Biasanya menghabiskan sekitar 11-12 jam, bahkan hingga 14 jam perjalanan. Pintu rimba merupakan gerbang awal pendakian, berada dalam batas hutan antara ladang dan hutan heterogen sebagai pintu masuk. Dari pintu rimba menuju ke pos pertama yaitu pos Bangku Panjang sekitar 2 km, permulaan yang seharusnya tidak menyusutkan semangat. Kali ini dimulai pukul 1 siang dan ini gunung yang ketinggiannya cukup menakutkan bagi aku dengan ketinggian 3.805 mdpl. Sedihnya saat kami camp di perkebunan teh, timku mencoba menerbangkan drone untuk mengambil gambar Kerinci sebelum dinaiki. Sore itu percobaan 1-2 kali masih bisa diterbangkan,
Namun saat pagi hari mencoba menerbangkan kembali, drone-nya error dan tidak bisa digunakan. Kemungkinan udara dingin kaki kerinci membuat beberapa elemen bagian dari drone tidak berfungsi dengan baik. Banyak rencana pengambilan video yang harus gagal, dan diakali dengan cara yang lain. Timku menjelaskan namanya barang elektronik dibawa ke alam pasti beresiko, dan seketika terbesit di benakku. Apakah konten pendakian ini terlalu mengambil resiko besar untuk dilakukan? Sempat tidak ingin melanjutkan, tetapi itu adalah langkah yang salah. Ketika harus kecewa dengan satu hal, jangan sampai mengecewakan hal yang lainnya. Itu artinya kami harus memutar otak. Bagaimana perjalanan ini tetap maksimal meski ada beberapa kendala. Beberapa kali diskusi selalu terlontar. Mungkin ini adalah satu-satunya gunung yang membuat kami harus kembali di kemudian hari. Kita udah sampai di pos Bangku Panjang dengan perjalanan sekitar 30 menit. Dan kita istirahat dulu sambil ngambil air. Habis itu kita lanjut lagi jalan menuju ke shelter. Tak lama berhenti di pos 1 Bangku Panjang, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2, pos Batu Lumut, dengan perkiraan waktu berjalan 30-40 menit. Masih perkiraan loh ya, tergantung sebanyak apa rekaman yang diambil oleh kameramenku nanti. Sampai di posko Batu Lumut dan kita masih istirahat juga. Ini udah hampir 2,5 jam perjalanan. Di pos Batu Lumut ini tidak ada pondok-pondokan seperti di pos Bangku Panjang tadi. Hanya ada bangunan semen memanjang yang bisa dijadikan tempat duduk untuk berhenti dan beristirahat. Hari mulai sore dan kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3, yaitu pos Pondok Panorama, dengan perkiraan waktu ya sama, sekitar setengah jam. Selang beberapa waktu, kamera yang pernah rusak saat pendakian ke Gunung Singgalang kembali berulah. Pasalnya, saat kami berada di Telaga Dewi Singgalang, badai dan dinginnya udara membuat kamera itu harus masuk ke tempat servis. Dan setelah keadaan kamera dirasa baik, timku memutuskan membawanya ke Gunung Kerinci. Namun sayangnya, kamera ini hanya bisa digunakan beberapa kali. Diperkirakan kamera ini tidak bisa berfungsi juga masih sama, karena udara dingin di sini. Sehingga timku hanya mengandalkan satu kamera. Disinilah keikhlasan harus semakin diperkuat. Hanya skill yang dipertaruhkan, bagaimana menjadikan perjalanan ini tetap mengesankan meski beberapa hal menyedihkan terjadi. Kerinci mengandung banyak cerita dan pengorbanan. Kami percaya, ini adalah langkah yang patut untuk kami banggakan suatu saat nanti. Medannya susah. Di pos ini kami beristirahat sambil mengisi perut dengan cemilan dan kembali mengisi persediaan air untuk di jalan. Niat hati aku ingin ikut mengambil air, tapi medan yang susah membuat hati berkata, kayaknya lebih baik gak usah deh daripada membahayakan. Setelah semua kembali, kami lanjut berjalan menuju ke shelter 1, tempat yang disarankan untuk camp semalam di sana. Jika sudah di hutan memang tak mengingat lagi kesibukan. Disinilah tempat kita mengistirahatkan pikiran dan menikmati perjalanan dengan orang-orang baru. Banyak sekali pertanyaan, kenapa aku tidak membawa orang-orang yang sudah dikenal saja? Padahal kan lebih asik karena kita saling mengenal, bakal nyambung, dan pasti susah setiap ke gunung harus mencari orang baru terus. Ada benarnya juga, cuma menurutku, perjalanan di tiap gunung yang berbeda tak ada salahnya dengan orang yang berbeda juga. Selain menambah kenalan, mereka juga tempat aku belajar, mengenal daerah mereka, personality mereka, kehidupan mereka, dan aku juga ingin merasakan dan tahu karakter lebih banyak orang lagi untuk dijadikan pelajaran. Ya, memang tidak semuanya bisa diterima dan sesuai dengan harapan kita. Tapi setidaknya kita mengetahuinya, bukan?
Lebih ke stroke ya. Kami melewati sebuah pohon yang disebut pohon bolong. Konon katanya, pohon ini memiliki aura mistis yang kental dengan cerita pendaki Gunung Kerinci. Pohon yang ditunggui oleh seorang nenek tua berkeriput. Guide kami melarang untuk berhenti dan duduk di sekitar pohon ini, sehingga kami bergegas melaluinya. Sesuai rencana awal, kami akan camp di shelter 1. Kami sampai saat hari sudah malam, dan di sini juga ada beberapa tenda pendaki lain yang beristirahat. Kemungkinan sama seperti kami, melanjutkan perjalanan di esok harinya. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Jika capek, berhenti. Jika masih kuat, ya diusahakan berhenti juga. Terkadang banyak mulut yang berkata lanjut, tapi tubuh minta istirahat. Pemandangan cantik ada di depan mata. Beruntung bisa melihat jika bangun lebih cepat. Usai berberes, kami lanjut berjalan menuju ke shelter 2. Nah, di shelter 2 ini trek yang mulai menantang. Waktu untuk bisa sampai di shelter 2 sekitar 3 jam. Istirahat semalam semoga bisa memberi kekuatan ekstra untuk kami melalui jalur ini. Berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah berdoa, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bicara soal langkah kecil, kemarin sempat ditanya, apa sebenarnya arti langkah kecil? Aku tidak pernah menjawab dengan serius. Karena aku pikir soal makna dari langkah kecil sendiri tidak terlalu penting untuk dibagi. Ternyata itu adalah bagian dari perjalanan. Kenapa bisa langkah kecil? Oke, sederhananya langkah kecil adalah sebuah nama yang mungkin terlalu ringan terdengar. Ya, tapi tidak sesimpel itu kenyataannya. Langkah kecil kuibaratkan sebagai langkahan pertama yang menoreh dan berpijak menghasilkan langkah-langkah kecil selanjutnya. Langkah yang akan membentuk langkah-langkah besar dari ekspedisi menuju ke ekspedisi lainnya. Dan itu semua berawal dari langkah pertama yang berhasil aku yakinkan hingga berjalan sampai saat ini. Langkah kecil pertama itu ada di Bukit Kaba, Bengkulu. Sebenarnya gunung pertama yang aku naiki adalah Gunung Daun, berada di Bengkulu juga. Saat itu belum tepat waktunya untuk menjadikan langkah kecil pertama. Tak terasa waktu 3 jam lebih mampu kami lewati hingga sampai di shelter 2. Namun di shelter 2 kami tidak lama berhenti, mengingat ada senja yang akan menanti di shelter 3 nanti.
Jalur menuju shelter 3 lebih rumit dari sebelumnya. Akar-akar besar menjadi pijakan. Jalur yang sempit sedikit menyusahkan teman-temanku karena sesekali harus membungkuk. Butuh beberapa jam juga untuk bisa mencapai shelter 3. Oh iya, aku belum cerita soal siapa guide yang menemani perjalanan kali ini. Aku mengajak teman-teman dari sosial media yang posisinya mereka juga belum pernah mendaki ke Gunung Kerinci sama sekali. Nah, saat itu aku dan tim sangat membutuhkan teman yang bisa dijadikan guide untuk mendaki. Aku teringat dengan salah satu teman yang aku jumpai saat aku bimbel lulus SMA dulu. Ya, Bastian, yang menjamu dan mengizinkan kami menginap di ruko keluarganya kemarin. Aku terakhir bertemu dan berkomunikasi sekitar 3 tahun lalu. Dia asli orang Kerinci. Beruntungnya saat aku hubungi beberapa minggu sebelum berangkat, dia merespon dengan sangat baik dan bersedia untuk menemaniku dan tim langkah kecil mendaki ke gunung cantik ini. Aku juga meminta dia untuk membawa satu orang teman, Danu nama temannya. Takut nanti dia canggung, soalnya udah lama sekali tidak bertemu. Kita juga melewati terowongan panjang yang terbentuk oleh akar-akar yang melingkar dan disebut sebagai terowongan tikus. Ada juga yang menyebutnya sebagai terowongan setan. Situasi yang terasa saat itu sangat menyeramkan, karena sudah hendak maghrib, kami lebih mempercepat langkahan. Di shelter 1 kemarin, jam 11 tadi kami lanjut jalan, dan sekarang udah mau jam 6, udah deket kayaknya mau ke shelter 3. Jalur yang harus kami lalui dari 2 jam yang lalu, sampai sekarang belum sampai. Jalannya cuma ada di kiri dan kanan. Kebetulan yang ini cuma bisa dipakai di sebelah kanannya. Bisa diinjak. Udara dingin puncak Kerinci sudah terasa lebih kuat. Jika didiamkan berlama-lama, dingin bisa menyerang tubuh dan kemungkinan terbesar bisa terkena hipotermia. Hal yang paling diwaspadai sejak awal adalah aku dan tim terkena hipo. Karena ketinggian Kerinci yang mencapai 3.805 meter di atas permukaan laut, ini membuat suhu ekstrim dan berkurangnya oksigen. Beberapa kali aku memang sulit bernafas. Banget, udah sampai di shelter 3, kita ngecamp di sini. Besok subuh kita mau summit. Alhamdulillah, senang, selamat sama-sama. Teman-teman juga sehat sampai di sini. Nggak nyangka gitu, dan view yang kita dapat tuh cantik banget. Teman lagi cari tempat camp yang tidak terlalu terbuka, jadi badai itu masuk tidak terlalu kuat. Kemungkinan kita ngambil di bagian bawah, dan karena di situ sedikit tertutup. Air mata seakan malu-malu untuk terjatuh. Perjalanan langkah kecil 6 bisa aku bawa ke sini dengan segala kekurangan dan ketakutan. Cantiknya langit kali ini bisa aku dapatkan dan aku nikmati di atas Gunung Kerinci. Saat subuh hari kami berjalan, guna menghindari kabut naik jika terlalu siang. Meraba trek yang akan kami lalui. Ini adalah hal yang tidak bisa dibohongi. Ialah bonus yang kami tunggu-tunggu. Saatnya perjuangan terakhir sebelum pulang, mencapai puncak Indrapura, Gunung Kerinci. Alhamdulillah, kita punya kesempatan untuk menuju ke puncak, ke topnya pada pagi hari ini. Dan bersyukurnya lagi, dari kami awal pergi sampai hari ini kami nggak bertemu hujan, jadi tidak mengeluarkan mantel sama sekali. Bersyukur cuaca juga cerah.
Tak sedikit orang yang dibesarkan ketika dewasa oleh alam, menjadikan alam sebagai tempat belajar, mencari ketidaktahuan menjadi tahu, tentang mengikhlaskan rencana-rencana di luar kendali. Tentang seberapa besar kelapangan dada menerima hal di situasi yang rumit. Seberapa ikhlas pula senyuman ketika hati rapuh oleh keadaan. Mungkin tidak semua bisa dijelaskan, tidak semua pula bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Tapi ucapkan pada diri sendiri, dalam situasi apapun, kamu bisa menjadi cahaya untuk dirimu sendiri. Semoga nanti sampai top cuacanya masih kayak gini, masih bagus, cerah. Paling rawan itu adalah pijakan kita. Batu-batunya itu rapuh dan di pijak itu ada beberapa batu yang kokoh dan banyak juga yang kalau dipijak terguling gitu. Udah kayak film ya, agak ngeri-ngeri gitu. Dan pendakian Gunung Kerinci membuat aku mendapatkan pelajaran berharga itu. Dan saat ini aku percaya, jika gunung bukan hanya tentang puncak, tapi tentang seberapa berani kamu menerima hal terburuk sekalipun dalam hidupmu dan menemukan cahaya untuk menerangi dirimu sendiri. Terima kasih sudah membawa langkah kecil berpijak di Seven Summit Indonesia, Gunung Kerinci. Salam satu langkah bersama Cynthia. Sampai jumpa.